Sudah record. Oke. Coba saya make host lagi. Oh iya, tetap nggak bisa. Kembali lagi ke Kak Evi yang harus minta izin ke Evi. Nah, ini minta izinnya gimana? Dia cuma bilang, do you want to change? Oh, yes. Oke. Sudah. Sudah record sih kayaknya. Oke, sip. Sudah record ya? Sudah. Halo Mbak Evi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Neng Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu punyanya Dewi belum. Untung sempat baru datang jemput anak langsung. Pokoknya aslinya enak. Cantik banget Mbak Evi. Alah. Ini pengaruh kamera. Kamila. Wah, ada yang sambil belajar. Iya, ada yang sambil ngomong. Pokoknya cari posisi senyaman mungkin, seenak mungkin, biar tetap bisa lihat videonya. Ya, kita sambil rebahan ini, Mbak. Mami Hans Kitchen baru masak apa tuh? Ini Mbak Sherly ya? Ya, udah. Ini. Halo. Halo Mbak Siti ya? Mbak Siti, telu celiat. Oh, Mbak Siti kayak nggak ada ini, katanya dia nggak ada suaranya ya? Chatnya Mbak Siti tulisannya bilangnya nggak ada suaranya. Pagi Mbak Dewik yang mana ya Mbak Dewik ya? Ayo. Yang depan sendiri. Salam kenal ya semuanya. Mumpung ini masih kita kenalan dulu yuk. Yuk, mulai kenalan aja dulu, nggak apa-apa. Ini dengan Mbak siapa? Ini Bunda Mus. Oh, salam kenal Bunda. Jakarta saya Pinti. Kalau di HP nggak kelihatan semua nih, harus geser-geser nih ya. Oh gitu, iya. Harus geser-geser. Iya, Cuman geser-geser. siapanya? Iya. Oh bisa ini, bisa. Ini Mbak siapa? Yang mana? Selamat datang Cece Hans Kitchen. Wah. Ini. Mami. Mbak Dewi ya, yang ini ya. Mbak Dewi yang depan sendiri kayaknya. Kok ada bapak-bapak yang join ini, jadi malu nih. Bapak-bapak siapa ini? Siapa nih? Mbak Erna, tolong bapaknya nggak usah dinongolin. Loh, bapaknya kan dia bisnis jeli art juga mungkin. Ya, bapak-bapaknya mau kenal sama kita. Datang Mbak Desi, El Rafif, selamat datang semuanya. Iren, halo Iren. Ya, Ci Iren. Bunda Rika, Bunda Rika. Ya, halo, assalamualaikum. Mbak Ani, siapa ya? Mbak Ani. Aku cari-cari. Ngecat tuh, Mbak Ani ngecat. Mbak Ani katanya nggak ada suaranya, pencet di bawah. Ya, ini dipencet bawah, yang titik 3, Mbak. Sebentar ya. Yang kiri, yang sebelah kiri. Di bawah. Telu. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Mbak Dewi suaranya masih anak-anak ya? Iya, ternyata ini yang daunnya meliuk-liuk, ini penampakan orangnya. Mawar fenomenal. Betul Mbak Dewi, mawar fenomenal. Dengar.
Nih siapa nih? Mbak Siti Nikmah. Panggilannya Mbak Siti ya? Mbak Siti Nikmah. Panggilannya Nikmah. Nikmah. Mahmubin itu ya di FB-nya Nikmah Mubin. Iya. Sering lihat di Facebook. Senang akhirnya bisa ketemu ini wajah cantiknya satu persatu. Ini udah pukul ini berapa? ada Oma Pinggawati ini. Halo, Oma. Ya, saya. Apa kabar Bunda semuanya? Baik. Mau ngerjain apa ini, Oma? Sambil masak. Ini Mbak Dewi. Mbak Dewi. Bukan. Ini Bunda siapa? Ini Bunda Mus. Oh, ya ini Bunda. Saril ya. Di Salam FB-nya. kenal semua. Saya di Jakarta. Ya. Saya Kita mute belum ya. mulai ya. Ya. Galaxy Kita belum A50 mulai, siapa kita ya? sesi. Nama siapa? Galaxy A50. Sini mau paculin pipis. Galaxy A50 atas nama siapa? Tolong mungkin bisa di rename. Dian. Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian mana ini? Ini Mbak Dian Depok. Mbak Dian Rumah Puding. Rumah Puding Depok. Oke, 2 menit lagi. Ya. Sekalian ini, tolong nanti semua peserta bisa di-mute ya. Demi Ini Bunda Firda sambil kelancaran-acaranya. ngasuh juga. Selamat datang semua peserta. Selamat datang. Saya Mohon Mbak Ampur di rumah. Ini Mbak Ani, ya. Mbak Ana Mukti, Mbak Ana Mukni. Kawan Mama. Mukti ini chat. Ya, nggak ada Apa nggak ada suaranya. suaranya? Iya, itu tergantung dari settingannya sendiri. Ya mungkin nanti bisa dicoba-coba. Nanti Ya, bisa keluar suaranya. Coba dijawab chatnya, itu audionya dibuka yang itu apa? Yang Di kiri gambar bawah. apa itu loh. Nah, di kiri bawah. Di chat aja dari sana. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Nila. Halo Ini Mbak Mbak Ani. Ya. Gambar mic sebelah mana nggak ada? Pojok kiri, Pojok kiri pojok bawah. kiri Mbak. Pojok kiri bawah itu gambar mic yang itu loh. Mut. 1 menit lagi ya. Yap, 1 menit lagi. 1 menit. 59. Ya, persiapkan alat tulis kemungkinan yang bisa ini disiapkan. Aku juga sambil jualan. Ada yang di perjalanan kayaknya itu duduk berdua di bis sama suaminya siapa ya? Galaxy A50 mungkin tolong bisa di-rename. Iren. Kemarin bilang yang di kereta itu kalau nggak salah Mbak Eni ya, Mbak Eni. Oh iya di kereta, Mbak Eni Pasuruan. Arep nang di. Pas tepat jam 10. Oke, minta tolong semua di mute speakernya. Sekali lagi minta tolong di mute speakernya. Bisa kita mulai sekarang. Bisa minta tolong semuanya di mute. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua saudari-saudari. Selamat pagi teman-teman jeli artisan, puding artisan. Iya, perkenalkan. Saya Ani atau lebih dikenal mungkin dengan karya saya Awinvio Jelly Art ya di FB atau IG. Nah, terima kasih atas kehadirannya semua. Senang sekali ya. Sekarang
bisa melihat wajahnya satu persatu. Ini ada berapa ini? Coba partisipannya ada 30, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya di silaturahmi. Judulnya kita niatnya silaturahmi online ya. Yang selama ini mungkin hanya lihat karyanya yang cantik-cantik, yang keren-keren. Nah, ini bisa lihat, oh ya ini ada Mbak Neng Firda, anak Ibu Siti. Nah, sekalian nanti kita menyimak ilmu yang akan di-share oleh host kita kali ini, yaitu Kak Evi Panjaitan atau Omni Puding yang sudah karyanya sudah kita kenal selama ini ya. Beliaunya sudah hadir di sini. Nanti sekalian Kak Evi-nya menjelaskan. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, langsung chat saja ya, langsung ketik di kolom chat. Jadi nanti kita tetap mute sampai akhir acara. Jadi kalau pertanyaannya nanti saya bacakan aja lewat chat. Jadi bisa langsung dari awal misalnya sudah nemu pertanyaan yang ditanyakan bisa langsung temak. Mungkin nanti kalau sudah terlalu banyak pertanyaan akan saya select. Ya, akan saya seleksi tidak semua pertanyaan karena ini mohon maaf karena kita juga terbatas waktu kalau kita masih pakai yang Zoom free ya. Oke, langsung saja ya, biar bisa nanti acaranya padat dari Kak Evi. Silakan Kak Evi, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon perhatian untuk di-mute juga yang baru masuk mungkin. Ya. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, saya Evi dari Omni Puding. Posisi saya itu di Jogja, tapi saya aslinya orang Batak yang lahir dan besar di Depok. Nah, namun posisi sekarang domisili di Jogja nih. Senang sekali akhirnya cita-cita bisa mengumpulkan teman-teman dari Sumatera, Jawa, Kalimantan ada juga. Terus semoga selanjutnya di pulau-pulau lain tetap bisa ikut gabung di acara silaturahmi online kita selanjutnya. Nah, kali ini saya sendiri akan membagikan nih, saya mau sharing tentang salah satu puding yang bestsellernya kami di Omni Puding, itu puding buket bunga. Nah, ini sih sebenarnya karena salah satu kendala dalam membuat puding buket itu bagaimana caranya membuat puding tidak mudah berair dan tidak mudah luntur sehingga ketika disajikan ke dalam keadaan tetap indah dan tetap enak dimakannya juga. Apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat puding buket ini? Saya akan bagikan satu persatu. Cuman mungkin saya percepat aja supaya nanti kita lebih banyak untuk sharing tanya jawabnya ya. Saya putar kameranya dulu nih ke arah bawah biar enak. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat puding ini tentu saja kita menggunakan agar-agar dan jelly. Agar-agar dan jelly, perbandingannya itu untuk 500 cairan, kita membutuhkan 1:2. 1 sendok teh jelly, 2 sendok teh agar-agar. Lalu kita juga membutuhkan nanti gulanya ini sesuai selera. Kalau kebetulan di Omni Puding itu mayoritas pudingnya low sugar karena memang segmentasi kami memang healthy lifestyle. Jadi kami menggunakan gulanya itu cenderung lebih sedikit. Jadi untuk 500 cairan itu saya biasanya menggunakan sekitar 70 gram gula saja. Nah, untuk cairannya itu sendiri saya mix pakai susu UHT dengan air mineral. Sebenarnya tidak harus air mineral, bisa juga pakai air matang biasa jadi masak. Nah, ini di mix komposisinya 50-50. Jadi untuk 500 berarti 2,5 air, 2,5 susu. Kenapa di mix? Supaya dia tetap dapat rasa creamy susunya tetapi tidak terlalu lembek sehingga tidak mudah berair. Ini komposisinya untuk puding bunganya dan juga untuk nanti base pudingnya. Base pudingnya ini sendiri saya biasanya pakainya warna coklat ini, dan ini warna coklat ini supaya identik dengan warna tanah. Jadi biasanya saya taruh di tempat wadah seperti ini
atau mungkin bisa pakai loyang biasa nanti baru dikeluarkan dari cetakannya. Cuman yang paling praktis memang menggunakan toples kulit ini 500 setengah kilo. Nah ini cara membuatnya. Selain ini, selain tadi agar-agar, kita membutuhkan juga warna. Warna yang saya gunakan itu biasanya yang wajib ini. Yang wajib ini warna merah rose dengan warna coklat, karena biasanya mayoritasnya itu kan kalau warna buket warna-warna cantik ya, warna cantik. Lalu juga ada warna hijau, hijaunya ini untuk daun, tapi biasanya tidak terlalu banyak warna ini. Nah, warna ini biasanya warna yang tidak akan luntur. Luntur masih ada kemungkinan luntur, tapi kecil sekali. Jadi biasanya untuk kombinasi warnanya ini saya selalu menggunakan ini untuk warna pink itu pakai hanya beberapa tetes saja. Kalau untuk mendapatkan warna merah itu saya menggunakan perpaduan coklat dengan merah rose ini. Ini merah rose ini dia tidak ada kandungan gula alkoholnya, tidak ada gula sorbitolnya. Jadi ketika dipadukan ke dalam puding ini jarang sekali luntur. Tapi memang efeknya warna merahnya kurang bisa nyala, tapi biasanya aman untuk puding. Nah, ini cara membuatnya seperti biasa. Selalu masukkan dulu bahan-bahan ini, bahan-bahan kering dulu terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu baru kita masukkan airnya. Baru nanti diaduk, nyalakan setelah larut baru nyalakan kompornya. Setelah selesai baru nanti kita akan pisahkan ke setelah mendidih kita akan pisahkan ke dalam bolak-balik, matiin kompor, nyalain kompor, matiin kompor, nyalain kompor. Jadi ini saya taruh di gelas-gelas seperti ini, saya letakkan, lalu saya bagi berdasarkan warna, lalu saya taruh beri air panas dan biarkan dalam keadaan hangat. Jadi nanti setelah masuk ke cetakan, dia tetap ada di sini, tetap kondisi cair. Jadi kita bisa masukkan ke dalam cetakan-cetakan. Ini agak membantu karena biasanya cetakan itu kan saya sendiri cetakan saya itu terbatas. Jadi untuk cetakan silikon saya cuma punya 3, jadi harus bolak-balik, harus cepat sekali bolak-balik masuk kulkas. Jadinya saya taruh di dalam Magic Jet, saya cetak, baru nanti sambil tunggu masukin freezer itu biasa 15 menit selesai udah langsung beku. Dan kalau sudah beku baru nanti kita bisa tata bunga-bunganya. Ini saya sudah buat hasil yang sudah jadinya. Ini saya singkirkan dulu ya kompornya sama ininya. Ini dia hasilnya teman-teman. Kita bisa pakai berbagai jenis cetakan, bisa pakai cetakan silikon, bisa pakai cetakan ini pasti banyak sekali di pasaran, di tempat-tempat PBK itu pasti banyak. Silikon juga modelnya macam-macam seperti ini. Kita bisa untuk daun sendiri, saya pakai yang seperti ini. Nah, nanti kalau sudah selesai dicetak, dia akan jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, saya biasanya tata nih. Ini warna merahnya nih. Warna merah seperti ini. Ini warna pinknya saya gabung dengan efek warna putih, dan lalu warna hijaunya. Warna hijau ini dia tidak terlalu luntur karena hanya menggunakan warnanya cuma sedikit saja, lalu ditambah coklat supaya lebih natural seperti daun. Lalu biasanya saya tambahkan efek-efek bunga-bunga kecil seperti ini. Bunga-bunga kecil dengan warna kuning seperti bunga daisy kecil itu ya. Nah, cuman warna kuning ini dia rentan sekali luntur, jadi saya cuma pakai sedikit aja hanya untuk pemanis. Nah, setelah jadi di sini, setelah semua kita sudah cetak bunga-bunganya, lalu kita akan tata di sini. Kalau dengan kita menggunakan komposisi tadi 1:2, 1 sendok teh agar-agar, 1 sendok teh jelly, 2 sendok teh agar-agar dengan 500 cairan mix susu dan air, dia tidak akan terlalu berair. Jadi ketika kita taruh, ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya, selalu biasakan ketika memasak
itu tangan dalam keadaan bersih. Jadi bolak-balik ke wastafel, bolak-balik untuk cuci tangan. Nah, ini kita akan tata sesuai dengan selera kita. Misalnya ini saya pakai yang ini, yang model ini juga sebenarnya bagus. Kita tinggal mix aja. Ini warna, jadinya mawarnya itu seperti mawar yang mekar, dan ini ukurannya besar, jadi saya senang banget cetakan yang ini. Nih, waktu itu saya belinya tuh di Mbak Naomi Nararia. Nanti bisa teman-teman bisa lihat-lihat sendiri di FB-nya. Ini kita tata seperti ini. Paling enak memang menggunakan cetakan silikon, karena mengeluarkannya itu mudah sekali. Ini terus kita tambah di tengahnya, mungkin di sini begini. Nah, kalau misalnya ini untuk efek yang dia rata, kelihatan rata, bisa juga teman-teman masukkan, misalnya kita cetak di mangkok, terus kita potong setengahnya, jadi ada efek berundaknya, jadi di tengah-tengah efek berundak, jadi di tengah-tengahnya agak naik dia ke atas. Itu nanti sesuai, pokoknya kita menata sesuai dengan selera kita. Misalnya kita gabungkan dengan yang ini, seperti ini. Untuk efek pemanis, lalu kita tambahkan daun. Minta mau apa? Daun. Ini bapaknya bingung tadi ngomong. Orang lagi dengerin demo. Bagus sih. Warna. Taruh di sebelah sini. Kita tata sesuai dengan selera. Misalnya dirasa nih kurang ramai, kurang ini, dibikin sepadat sesuai kreativitas kita aja, tidak ada batasannya kreativitas. Nah, seperti ini sudah terlihat cantik nih. Nah, selanjutnya untuk biar aman di jalan, kita akan kunci menggunakan lem bening. Lem beningnya itu kita bisa menggunakan jelly atau agar-agar. Kalau saya sendiri biasanya pakai untuk lem pengeratnya, biar menempel satu sama lain itu, saya menggunakan 1 sendok teh agar-agar dengan 200 ml air. Itu dia ketika kita tuangkan ke semuanya, ke pelan-pelan, itu dia tidak akan terlalu terlihat ada lemnya, tetapi dia langsung kuat dan settle sekali. Jadi dibawa untuk perjalanan motor itu aman sekali. Nah, setelah jadi, baru kita akan hias. Kita akan hias menggunakan kalau saya kain favorit saya itu saya menggunakan kain spunbond yang model emboss seperti ini. Nah, ini dia simple walaupun cuma hanya segini doang, tapi ada simple, manis karena ada dekorasinya seperti ini dan kelihatan wah. Nah, seperti ini. Kreasinya untuk menyusunnya bebas, macam-macam, bisa kita menggunakan model segitiga yang dilipat-lipat, bisa juga menggunakan model kertas lain juga, semua sesuai dengan kreativitas. Kalau saya sendiri, saya menggunakan model dilipit-lipit seperti rok SD kali ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dilipat-lipat, jadi nanti sistemnya ini dilipat begini, lalu di staples, lalu selanjutnya begitu seterusnya. Setelah jadi, baru nanti kita akan taruh di sini. Nah, untuk merekatnyakannya sendiri, kebetulan karena saya pakai
toples plastik seperti ini, jadi dia lebih enak diangkat. Ini bisa ditempel pakai isolasi pun juga enak, dia bisa menempel. Tapi kalau misalnya mau benar-benar merekat kuat, memang lebih enak pakai lem tembak. Nah, seperti ini. Nah, dengan dekorasi seperti ini, sudah jadi deh. Simpel banget kan bikinnya. Cuman memang yang lama itu nyetaknya, terutama ketika kita punya cetakannya cuma sedikit. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa tambahkan topper happy birthday. Lalu misalnya kita merasa nih, aduh warnanya saya pengen yang warna-warni, bisa tambahkan kertas lain yang model tile, atau mungkin kita tambahkan dengan model kertas kertas surat. Pokoknya sekarang kan banyak sekali nih model-model, nah semuanya balik ke kreativitas. Nah, dengan seperti ini dan kita kunci pakai lem yang pekat, ini di jalan walaupun dibawa pakai saya biasanya pakai kurir motor. Kurir motornya itu tetap dia utuh dalam sampai ke customer. Jadi kita nggak perlu ribet, harus kadang kan yang jadi masalah harus boncengan bawanya. Nah, itu baru dengan dilem pakai lem yang pekat seperti itu dia aman, kita bisa hemat waktu, bisa titip ke kurir, biaya ongkir jadi lebih murah. Kecuali kita membuat puding yang ukurannya besar, misalnya ukuran 30 cm, itu tuh baru mau nggak mau memang harus bawa pakai mobil atau memang pakai boncengan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita mungkin akan lebih banyak ke ini ya, ke diskusinya ya. Monggo teman-teman, saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator untuk memandu diskusi kita selanjutnya. Siap, terima kasih. Aduh, cantik sekali jadinya. Masya Allah Kak Evi, terima kasih sharingnya. Ini gimana, kita mau diskusi atau pertanyaan lewat chat, kolom chat? Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kertas yang diliput tadi, kertas apa namanya? Kertas Spunbon ya, untuk yang ketinggalan mungkin. Belinya di mana Kak Evi? Beli online atau beli mungkin di toko apa? Di toko ATK biasanya atau di mana? Nah, kalau saya sendiri belinya di toko alat tulis atau di toko pernak-pernik aksesoris perempuan. Di toko pernak-pernik aksesoris perempuan ya. Atau mungkin kalau misalnya iya. Atau kalau misalnya mungkin yang nggak bisa setiap kali keluar, mungkin bisa beli online juga ya Kak Evia, pastinya lebih banyak pilihan ya. Jadi di ATK juga ada ya itu ya, kertas Spunbon itu ya. Di ATK ada, bahkan sebenarnya di toko kain juga ada. Jadi kalau di toko kain itu kita justru lebih murah, bisa beli meteran. Semeternya itu bisa nggak sampai 20.000 1 meternya. Tapi kalau udah masuk toko ATK, dia selembar ukuran 70 kali 70 itu harganya sekitar 10.000 kalau udah masuk ATK biasanya. Jadi kalau toko kain lebih murah karena kita bisa beli meteran. Iya, siap Kak Evi. Jadi belinya di toko kain bisa, di toko ATK juga ada. Online pastinya lebih banyak pilihan karena kita bisa milih dari Shopee, mungkin dari Tokopedia. Atau Mbak Naomi, silakan Mbak Naomi untuk menyediakan kain Spunbon spesial untuk bikin buket bunga puding, pelengkap buket bunga puding. Mbak Naomi hadir di sini loh, untuk yang biasanya kita beli-beli cetakan, Mbak Naomi hadir di sini juga tadi saya lihat ya. Untuk pertanyaan mungkin langsung chat aja dulu ya, biar ini speakernya mungkin tetap dimatikan aja. Jadi chat aja. Ini ada yang tanya ukuran ketinggalan resepnya gimana kalau tinggal resepnya. Nanti apa di-share lagi ke Evi di grup SSJA mungkin untuk resepnya. Nanti kita videonya kan nanti akan kita share ke ini, kita share ke grup, nanti di rewind aja. Jadi apa aja nama kertasnya, step-stepnya, resep-resepnya, nanti bisa di rewind aja tuh, nanti dicatat sedikit. Memang mau nggak mau kita harus tangan. Ukuran kertas disesuaikan dengan toplesnya, iya benar. Terus dikasih sama toplesnya, iya ini beli puding buket bunga dapat hadiah toples, dapat bonus toples otomatis ya. Toples cooker ya, iya Kak Evi ya, toples cooker ya. Toples kue kering. Tapi kalaupun kita tidak mau pakai toples, misalnya kita bikin pakai loyang biasa, kita keluarkan dari wadahnya, itu bisa juga. Tapi siapkan alasnya ya, alasnya, supaya dia tetap menjaga supaya tidak lari-lari dia ketika dimasukkan ke dalam dusnya.
dan lebih enak untuk diangkat, jadi lebih aman. Ukuran dari Mbak Desi, Surabaya, ukuran resep untuk bunga-bunga supaya kokoh gimana ya Kak? Kadang mengeluarkan dari cetakan silikon agak hancur kelopak bunganya. Nah, itu tadi. Komposisinya ingat-ingat 1:2 untuk 500 cairan. Jadi satunya jelly, 1 sendok teh jelly, 2 sendok teh agar-agar. Cairannya 500. Itu komposisinya susu sama air 50-50. Ya. Jadi dia mengeluarkannya tuh enak sekali. Misalnya contohnya Ya. mengeluarkan yang ini cetakan puding pakai silikon. Silikon ini dia tetap aman. Bahkan untuk ikan pun juga dia tetap utuh. Kadang kan kalau pakai cetak silikon yang ikan itu dia ekornya pasti patah. Pasti patah. Jadi kalau dengan komposisi ini biasanya aman dan ngeluarinnya tuh enak, bisa utuh ininya. Utuh apa namanya? Cetakannya. Karakternya tetap utuh, bunga atau ikan atau pakai cetakan pakai model lain, karakter lain dia tetap utuh dan tidak yang pasti dia tidak berair, tidak terlalu lembek tapi tidak terlalu keras. Itu komposisi yang paling enak itu. Pertanyaannya apalagi, ada yang mau di-sharingkan lagi? Bambul celukan lebar. Bambul kalau celukan. Bambul nang warung pa celukan. Sendoknya sendok munjung atau sendok munjung. Itu sendok munjung itu kira-kira 1 sendok. Yang paling gampang kalau kita nggak punya takaran itu memang paling gampang pakai sendok teh biasa, sendok teh munjung itu. Lagi ini pertanyaannya. Kak Evi, mohon maaf sebentar, Kak Evi. Kak Evi. Gimana? Mohon di pending sebentar. Mohon semua peserta munculkan wajahnya di kamera atau di layar HP-nya, layar laptopnya, komputernya masing-masing. Kita melakukan foto bersama dulu, please. Oh iya, kita foto bersama dulu Ya, nih. sebelum Tadi waktunya berakhir ya. Tolong munculkan semua. Ini ada dua kali sesi, nanti 2 kali sesi 2 kali sesi foto ya. Untuk yang pertama, monitor pertama Mbak Yulia Wijaya, tolong munculkan wajahnya. Tinggal Mbak Yulia Wijaya ini untuk screen pertama ini. Mbak Yulia Wijaya, panggilan, tolong tampilkan. Mbak Amalia Cahyarini, tolong tampilkan wajahnya. Kalau berkenan, tolong menampilkan wajahnya. Kalau berkenan, kita melakukan foto bersama dulu. Video ada di kiri bawah. Nah, Ibu Yulia, terima kasih. Terus sama Ibu Amaya Cahyarini. Ya, sudah tampil semua ya. Bentar, 1, yuk senyum semua. Bentar ya, saya screenshot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Senyum semua, cheese. Sebentar, dicek dulu. Kami cek dulu ya, apakah fotonya sudah berhasil? Hold sebentar ya. Apakah fotonya sudah berhasil? Sebentar. Bertahan dulu, jangan ngilang lagi dulu. Sebentar, kami cek dulu filenya. Ini dokumentasi yang sangat penting ya, teman-teman. Nanti kalau untuk pertanyaan bisa lanjut nanti mungkin di grup SSJA. Ya, sudah berhasil. Nanti kita lanjut, fotonya sudah berhasil, lanjut ke screen kedua sebentar. Ada 2 tampilan ini. Mbak Ambarwati Salatiga, tolong tampil di monitor panggilan Mbak Ambarwati. Mbak Ambar guru saya nama saya. Sama Ibu Irma Van Ken. 2425. Mom Irma Van Ken, tolong tampil di monitor, kita melakukan foto bersama. Bu Yulia Wijaya, tadi sudah ya di monitor 1 ya. Yang kedua, Bu Irma Van Ken, tolong tampil di monitor sama Ibu Ambar.
Ibu Ambar, tolong tampilkan wajahnya di monitor, kita melakukan foto bersama. Neng Firda, ayo lihat monitor. Pean, Lekor. Pean. Iya kayak gitu. Tolong tetap di-mute speakernya, ditampilkan saja wajahnya. Ya, saya lakukan. Iya, sampai mampir kantor Alam Muda nanti. Semua senyum, Mbak Siti senyum. Cheese. Iya. Nah, sebentar kami cek lagi dulu yang kedua. Itu takut Iya, anu sudah alamatnya. berhasil. Tolong tetap di mute speakernya. Kita kembali ke Mampir kantor Alam Muda nanti. speaker. Ya, bacakan lagi ya. Sebentar pertanyaannya ya. Ada lagi pertanyaan. Bisa kok. Puding base yang ditoples takarannya berapa ya untuk base-nya? Ini mau di-share nanti. Takarannya sama, prinsipnya resepnya sama. Komposisinya itu 1:2. Tapi kalau misalnya mau lebih lembut lagi, terkadang memang itu teksturnya masih keras. Jadi kalau kita mau lembut lagi, kita bisa rubah jadi 1:1 untuk ukuran ukuran base pudingnya. Jadi tadi resepnya itu tadi misalnya kalau untuk base puding itu bisa juga yang paling praktis sih sebenarnya saya suka pakai agar rasa yang coklat. Agar rasa yang coklat itu udah praktis, cuman memang dia masih agak terlalu lembek karena jelinya itu agak banyak, tapi itu rasanya enak, komposisi warnanya sudah pas seperti coklat tanah dan sudah ada bubuk coklatnya juga. Jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambahkan bahan-bahan lain semakin mantap rasanya. Paling praktis memang agak rasa coklat. Terima kasih Kak Evi. Ini ada pesan dari chat dari Ibu Naomi Nararya ya. Ini jeragan cetakan ini, jeragan silikon ini. Ini ada linknya yang di-share di kolom chat. Silakan langsung untuk bunga-bunga yang cantik-cantik yang punya Kak Evi tadi bisa langsung klik di link yang di-share sama Mbak Naomi. Terima kasih Mbak Naomi. Pastinya semoga lah habis ini kebanjiran order ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih, sebentar. Kalau alternatif pakai toples apa ya, Kak? Kalau misal buketnya besar dari Ibu Anissa Lintang Karina. Kalau toplesnya besar, tidak usah pakai buket, nggak apa-apa. Kita pakai loyang biasa, lalu kita taruh ke wadah mika. Wadah mika yang biasa kita pakai untuk puding. Itu bisa juga. Tapi memang kalau saya sendiri lebih senang model-model yang toples kayak begini. Kita tambahkan pita di tengahnya, bisa diangkat dan bisa segini aja udah cantik, apalagi kalau kita tambahkan warna-warnanya jadi lebih hidup. Misalnya kita tambahkan warna atau nah itu udah pasti kombinasi yang cantik banget itu. Seperti ini. Kita tinggal tambahkan pita, selesai, masukkan ke dus. Ya, Cantik sekali. Cantik dan praktis ya. Ini tadi kalau misalnya buketnya itu minta yang lebih besar gitu loh. Jadi alternatifnya pakai itu loh yang mika sifon ya yang biasanya kalau kita mika sifon bisa, mika sifon langsung ditaruh situ. Mohon maaf untuk peserta Ibu Erna Surabaya, di mute speakernya bisa ya? Tolong Mbak Erna di mute speakernya. Speakernya di mute tolong. Karena ini suaranya masuk. Jadi iya. Speakernya tolong di mute ya. Oke, lanjut pertanyaan. Udah enggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Ini sudah mewakili tadi 1 sendok teh kira-kira berapa gram. Nah, itu biasanya kalau saya pakai sendok takar itu loh yang ada macam-macam itu.
Berapa gram ya kalau 1 sendok teh ini kira-kira Kak Evi? 1 sendok teh itu sekitar 3 sampai 4 gram. Sampai 4 gram. Tapi beda lagi soalnya komposisi jelly sama agar itu beratnya juga beda. Cuman biasanya rata-rata sekitar 3 sampai 4 gram lah kalau kita pakai timbangan digital sekitar segitu. Nah ini ada dari Ibu Dian Rumah Puding. Harga jualnya berapa Kak Evi? Boleh tahu Harga jualnya macam-macam. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak jual yang kemasan kecil nih. Kemasan kecil ini biasanya kalau lagi pengen kasih kado atau hantaran buat tetangga atau yang personal yang masih jomblo nih, biasanya dikasih, yang di rumahnya jomblo dikasih ukuran ini tuh pas. Kalau saya sendiri biasanya buatnya tuh ukurannya mulai dari ukuran 18 ke atas. 18 ke atas itu mungkin harga tiap ini beda-beda ya, cuman mulai dari sekitar 130 ke atas lah. Kak Erna sama Mbak Firda, tolong di-mute suaranya. Saya soalnya belum bisa nge-mute dari sini nih, ya Mbak Erna sama Mbak Firda. Terima kasih Mbak Firda. Yang lain kalau belum di-mute, tolong bisa di-mute. Ini ada pertanyaan lagi tadi, ukuran resep nanti akan di-share ya. Terus sesudah dibuat, dimasukkan ke box baru kirim atau gimana Kak? Iya, tadi sudah dijelaskan juga, masuk ke box, kemasan masing-masing yang biasanya digunakan. Masuk ke box. Kalau kayak gini kan kita tinggal, misalnya ini pakai box, saya biasanya pakai box ini ya, dan ukurannya biasanya besar. Jadi tinggal ini enak banget, kita tinggal ambil, masukin ke box, lalu misalnya kita punya flaknya, misalnya ini flak ya, kita tinggal taruh seperti ini, udah selesai, jadi. Cakepnya. Tinggal di pita, udah. Ini tuh biasanya aman. Cuman memang harus pastikan ukuran dusnya itu harus mepet dengan ininya, dengan wadah, dengan ukuran buketnya. Jadi jangan sampai ada, kalau ini kan dia terlalu luas sekali ininya ya, namanya ruang kosongnya. Jadi minimalkan ruang kosong sehingga pada saat pengantaran itu tidak terguncang-guncang. Jadi biasanya sih entah kita kasih flaknya di dalamnya untuk menyekat, atau kita bisa tambahkan lagi sekat-sekat lain. Jadi usahakan dusnya itu ukurannya memang mepet sama pudingnya supaya meminimalkan guncangan di jalan. Kalau udah ukuran yang ngepres dia dibawa motor pun juga aman. Semoga terjawab ya, ini masih banyak pertanyaan lain. Minta diulang, kalau nggak pakai loyang cooker gimana? Jadi pakai loyang biasa tadi Kak Evi sudah jelaskan, pakai loyang biasa, lalu nanti penempatannya pakai mika sifon gitu ya. Ada masih 8 lagi. Boxnya pesen di mana Kak? Mahal nggak? Waduh, kayaknya nggak tahu ini kebijakan Kak Evi mau jawab apa enggak. Boxnya Omni Puding. Karya suamiku ini. Kalau buat pertanyaan yang sama mewakili, kalau dus kayak gitu di mana ya Kak Evi buatnya? Ini hasil karya suamiku ini. Kayaknya intinya dipercetakan deh kayaknya. Kita bisa di Shopee, saya pernah kepo-kepo di Shopee ada itu bisa personal bisa di branding juga pakai brand kita, cuma kayaknya harus dalam jumlah banyak gitu loh, 500-an. Itu banyak di Shopee. Saya pernah cari-cari juga di Shopee, di Tokopedia itu cari aja spesifikasinya yang seperti apa, itu biasanya perlu yang tebal sekali itu, dan biasanya kalau mau di brand pakai brand kita itu ordernya harus dalam jumlah banyak, makanya saya minder duluan juga itu untuk bikin dos seperti punya Kak Evi yang keren beken itu ya. Semoga kita semua dimampukan untuk memiliki dos yang bagus, yang punya yang akan tercetak brand kita sendiri ya. Semoga kita semua dimampukan. Terus resep flanya. Fla yang praktis, pakai yang udah jadi aja. Itu nggak ribet, tinggal tuang air, jadi selesai. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Tapi kalau misalnya pengen eksperimen fla sendiri, kita tinggal cari resepnya di
banyak, di Google banyak. Terima kasih, banyak ilmunya. Salam dari Hong Kong. Wow, ternyata Luar yang biasa. iya Ibu Ani tadi dari Hong Kong. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Amin amin. Dari Ibu Erna, lemnya apa aja campurannya? Tadi pakai agar biasa bisa, pakai jelly bisa gitu ya. Terus bagaimana bisa dapat materi dari awal ya nanti. Semoga ini bisa terekam semua. Ini jalan terus rekamannya. Semoga bisa terekam semua. Nanti akan di-share di grup SSJA. Yang belum bergabung di grup SSJA, sharing seputar jelly art. Coba di-search. Di FB ada grup SSJA. Nanti bisa share di sana. Nanti akan ada postingan terjadwal untuk tutorial-tutorial. Dan kabar gembiranya rencananya akan ada hari khusus untuk jualan pernak-pernik yang sehubungan dengan jelly dan puding art. Nanti kita diizinkan jualan siapa saja. Tentunya akan diseleksi sama admin ya. Kabar gembiranya akan ada 1 atau 2 hari khusus untuk jualan di grup SSJA. Tentunya jualan, sekali lagi tentunya jualan pernak-pernik tentang puding dan jelly art. Nanti siapa yang belum gabung silakan langsung menuju ke SSJA, sharing seputar jelly art ya. Ini nanti semuanya yang terekam akan kita usahakan kita share di sana. Bisa pesan ke Kak Evika, Rika Hendi, Bundo Rika. Bisa pesan Kak Evi untuk dikirim ke saudaranya yang di Jogja langsung. Nah, itu fungsinya kita salah satu rencana kita ini kita mungkin membuat komunitas jejaring jelly art dan puding artisan. Jadi kita akan cita-cita kita akan mengumpulkan semua dari penjuru. Jadi ketika kita ada orderan, kita membutuhkan orderan untuk dikirim ke Kalimantan misalnya, langsung kita bisa kontak Mbak Mila misalnya, kita cari-cari ini Mbak Mila kayaknya Mbak Mila Kalimantan, nanti mungkin ada lagi Kalimantannya mana lagi, nanti kita tinggal saling sharing orderan kali ya, jadi bisa tetap menjadi jejaring yang kuat dan bisa saling mensupport satu sama lain. Karena harapan kita sendiri sih pengennya ini menjadi artisan support artisan. Ya. Jadi semua jelly artisan dan puding artisan bisa saling mensupport. Jadi kita walaupun kerja dari rumah bisa sedikit demi sedikit bisa membangun ekonomi rumah tangga kita sehingga lumayan kan bisa membantu perekonomian keluarga dari jualan di rumah doang sedikit demi sedikit, berharap kita bisa menjadi besar dan bisa belajar berbisnis dan bisa di rumah aja, kreativitas di rumah aja ternyata ya. Ya, semoga ya ini kita ada grup WA juga, ada grup ini niatnya kita inginnya artisan support artisan. Jadi akan ada sesi-sesi lain rencananya setiap bulan, semoga terwujud rencananya setiap bulan akan ada sesi seperti ini. Nanti infonya menyusul di SSJA dan di WA group. Ada ini link grupnya, ada nggak Kak link grupnya? Sebentar, saya lagi nggak buka FB ini, saya jadi nggak bisa nge-share. Pokoknya Bunda Mus bisa mungkin minta tolong share linknya di sini. Untuk link FB-nya, link grup SSJA-nya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yulia Kurniawati. Kalau bentuknya tinggi bagian tengah, apakah bentuknya perlu pakai tusuk gigi, Kak? Untuk kalau ini tengahnya tinggi, kalau misalnya dia untuk perjalanan misal hanya sekitar 5 km aja, itu tidak perlu pakai tusuk gigi. Tapi kalau udah lebih dari 5 km ke atas dan kita nih area sana biasanya jalanannya tidak rata karena ada beberapa daerah masih berundak atau misalnya banyak polisi tidur, jalan kita tuh area ke sana transportasinya kurang bagus. Lebih baik lagi kalau mau tambah itu bagian tengahnya itu supaya dia semakin mengunci. Kalau bisa jalan lebih dari 5 km
Lem dikit aja dia udah settle. Kalau Ibu Kartika di mute speakernya. Ini kayaknya di kantor ini Ibu Kartika ini. Tolong di mute Ibu Kartika, tolong di mute. Ya. Suaranya masuk ke ini, masuk ke sharing. Kalau dijual kisaran berapa Bunda tadi sudah dijawab ya, mungkin ketinggalan ini. Oke, sudah ketemu link grupnya. Oke, nanti aku share di grup WA. Kan mungkin yang bertanya ini nggak ikut grup WA, Bunda. Penjelasan KFI putus-putus. Iya, memang kadang penjelasan yang mana yang putus-putus ya, mungkin bisa diketik ulang. Karena memang kalau share online gini, memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jelasnya tergantungan sinyal, kadang juga suara putus-putus itu sudah biasa. Nanti bisa tanya langsung mungkin di grup SSJA. Bisa tanya langsung di grup. Tolong yang masih belum dimatikan, speakernya tolong dimatikan. Ibu Erna masih belum dimatikan sepertinya. Ibu Erna belum dimatikan speakernya. Dan di toko ini kayaknya, jadi kalau ada orang beli jadi kedengeran. Iya, nanti akan ada sharing di grup SSJ, jadi jangan khawatir untuk yang ketinggalan penjelasan, nanti bisa melanjutkan. Ya. Penjelasannya pakai tusuk gigi, iya bisa. Kalau luar kota, kalau jaraknya jauh, bisa diperkuat dengan tusuk gigi. Kalau saya biasanya, kalau memang kita memasang tusuk gigi di puding, itu kita jelaskan ke yang menerima, gitu ya Kak Evi ya. Takutnya yang nerima nggak ngerti, moro tiba-tiba dimakan, nah bahaya juga. Jadi kita bisa pakai tusuk gigi dan dijelaskan sama yang order. Ada pertanyaan Kak Evi, harus punya PIRT enggak ya? PIRT itu apa sih? Misalnya kita masuk ke retail, pasar retail, di retail itu maksudnya kita masuk ke minimarket seperti minimarket seperti Indomaret, Alfamart, atau kalau market yang lebih besar seperti Carrefour, Transmart sekarang ya, itu atau ke hotel dan rumah makan, memang di PIRT, membuat izin BPOM yang di sana. Cuman karena ini kita masih usaha rumahan, sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kita pemasarannya masih pemasaran online. Cuman memang ada baiknya, saya menyarankan juga ke teman-teman artisan yang lain yang masih home industry, walaupun kita tidak punya PIRT karena itu ngurusnya agak panjang, kita bisa mengurus izin yang lain, namanya NIB. Nomor induk berusaha kalau nggak salah, saya lupa. NIB itu lebih murah, kita tinggal daftar OSS nanti via internet. Jadi itu udah dapat izin resmi legalnya dari situ. Nanti dari situ pun kita sudah terdaftar di UMKM tempat, kayak misalnya saya di posisi di Jogja di Slemannya. Di Slemannya itu ketika sudah punya INB otomatis masuk ke UMKM-nya sana. Jadi ketika ada program-program dari pemerintah kita bisa diikut sertakan. Nah, pelan-pelan sebelum kita mengurus PIRT, BPOM, dan sertifikat halal, kita bisa mulai dari situ dulu aja. Sambil kita menata marketing kita, penjualan kita, area kita. Misalnya kita tadinya masih teman-teman aja, kita perbaikin lagi, kita luaskan lagi area marketing kita. Nanti sambil berjalan baru kita mulai bisa urus PIRT-nya. Tapi untuk sementara tidak pakai INMB aja udah cukup kok sebenarnya. Terima kasih Kak Evi penjelasannya. Mungkin semoga terjawab ya. Ini ada bantuan jawaban dari Ibu Bunda Sheryl atau Bunda Mus. Kalau makanan siap makan nggak perlu PIRT Kak, tidak lebih dari 1 minggu. Kalau sudah ada cateringan bisa pakai PIRT roti dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau makanan siap makan itu mungkin ya seperti ini ya, puding-puding ini nggak perlu pakai PIRT.
Ini bantuan jawaban dari Bunda Mus. Terima kasih Bunda Mus. Sudah sepertinya tidak ada. Kak, dari Ibu Dwi Guntari, Kak, pemasarannya gimana biar cepat dikenal? Nah, ini personal branding, pemirsa. Silakan Kak Evi. Ruangan panjang. Cuman memang dari sejak awal saya sarankan ketika teman-teman sudah serius ingin menggeluti usaha puding, langsung tetapkan merek dagang kita. Ketika kita sudah punya merek dagang, langsung kita pakai logo, kita coba pokoknya kita harus punya merek dagang. Setelah itu baru kita continue bikin kenalkan melalui WA story kita atau medsos kita. Sekarang the power of internet itu memudahkan sekali deh, memudahkan sekali pemasaran kita ke internet lewat online. Pelan-pelan kalau memang kualitas kita bagus dan memang kita melayani dengan sepenuh hati ke customer kita, nanti lama-lama akhirnya customer kita juga membantu untuk promosi. Jadi intinya continue terus promosi, maksimalkan semua media sosial yang ada. WA story kita kalau bisa, jangan kebanyakan curhat ibu-ibu di ini, kita sisipkan misalnya sehari itu, kalau saya sendiri harus setiap hari itu masukkan ke WA story dan ke IG. Itu harus muncul. Jadi ketika kita masukkan continue terus setiap hari, algoritmanya akan muncul, akan nyangkut ke FB dan IG. Dan itu mempermudah kita ketika ada orang lain yang ingin mencari di internet, misalnya Google puding Jogja, langsung otomatis karena algoritmanya sudah nempel ke IG kita, FB kita, otomatis Google akan menyarankan nama kita. Itu mempermudah kita. Ya sih, continue untuk membranding produk kita dan diri kita sendiri. Ya, terima kasih Kak Evi. Semoga menjawab. Kalau saya, mungkin saya sedikit menambahi. Awal saya dapat orderan satu yang sampai sekarang alhamdulillah sekali lancar ya. Kadang sampai tertolak karena juga nggak cukup waktunya mengerjakan, tenaganya juga nggak cukup. Saya awalnya dulu dari promo-promo di grup-grup FB sosial media. Nah, sekitar kita pasti ada, ini juga tadi ada saya diingatkan oleh Bunda Mus, lapak jual beli di sekitar kita. Jadi misalnya kita ada perumahan apa lah, di situ biasanya ada grup WA atau grup FB. Nah, kita bisa posting. Kalau saya awalnya dengan harga perkenalan, harga promosi, harga belajar gitu-gitulah. Jadi kadang juga ngasih hadiah-hadiah ke teman, meskipun kalau kayak jelly art saya awalnya masih berantakan sekali, tapi saya sudah berani kasih ke gurunya anak-anak misalnya. Lalu dari situ kita juga nggak berharap sih, kita niatnya memang bikin-bikin dimakan sendiri kan. Kadang sudah ini ya, sudah bikin pertama-pertama memang dimakan sendiri, tapi setelah itu masa dimakan sendiri terus gitu. Akhirnya dikasih-kasihkan ya dengan maaf ini masih belajar, saya bikin puding, sudah pasti enak kan, puding itu anti gagal sudah pasti, siapa aja bisa bikin, tapi menghiasnya itu yang ciri khas masing-masing nantinya. Nah dari situ ada pesanan satu persatu, semakin kita banyak dikenal, semakin banyak kenalan baru, luar biasa yang saya rasakan sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Mohon maaf ikut menambahi. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, izin live. Nah ini juga saya, salah satu trik saya langsung bikin stiker, bikin logo tadi yang kayak bilang ya, bikin logo, langsung bikin stiker, bikin logo branding usaha kita, branding puding kita yang cakep, yang mudah dikenali. Nah, saya langsung bikin stiker. Jadi di setiap kita memberikan atau menjual itu ditempeli stiker yang di sini ada informasinya, mungkin nomor HP, ya, semoga kelihatan ya, ada nomor HP, ada IG, FB. Nah, dari situ pelan-pelan kita nanti akan dikenal masyarakat, dan semoga ya dengan diiringi dengan doa, semoga orderan laris tiada henti, rezeki mengalir dengan berkah yang luar biasa. Izin live ya, terima kasih sudah bergabung. Makasih Kak. Jual di GoFood nggak Kak? Nah ini ada, apakah ada yang memanfaatkan jasa GoFood? Mungkin Kak, mungkin ada pengalaman jasa GoFood. Kalau saya kok nggak terpikir ya, karena harus cepat-cepat itu loh, nggak bisa kayaknya. Kalau saya belum terpikir. Kak, awalnya iya, tapi keteteran, akhirnya sekarang fokus ke pre-order aja. Iya, sistem PO ya di GoFood kayaknya, karena order sekarang harus siap dalam waktu, aduh nggak bisa, stres nanti. Nggak sanggup.
Kalau mau bikin ready, mungkin ya ready stock itu ya, yang mungkin puding kecil-kecil atau apa gitu ya, silakan aja nanti kebijakan masing-masing. Izin lab, terima kasih berbagi ya sama-sama. Setelah gabung cara puding biar tidak berair, nanti akan ini ya diposting ulang ya. Dari Neng Firda Bogor, haruskah kalau di rumah saja harus bikin spanduk juga karena tetangga kesulitan kalau mau cek IG ada juga nggak punya HP. Pasang spanduk, gimana Kak? Pasti harus pasang spanduk minimal harus ada identitas di situ ada tukang puding. Minimal setiap orang yang lewat rumah kita akan melihat spanduk itu adalah milik gratis. Lama-lama karena setiap orang yang lalu lalang ngelihat terus akhirnya itu nge-branding secara tidak langsung. Mau nggak mau pasang spanduk. Selanjutnya mungkin kita bisa pasang di Google Map. Saya pemilik puding. Setelah ini logo jadi, nama jadi, semua spanduk jadi, saya langsung menginput tempat saya di ini, lokasi saya di Google Map. Jadi otomatis ketika orang lagi searching apa nih ada itu, nanti mereka klik Google, oh ternyata ini ada apa aja di situ, itu juga promosi gitu. Dimanfaatkan semua yang ada, spanduk juga di situ. Jadi kita kok terbantu banget deh dari situ untuk branding. Apa ada di situ? Ya nanti mungkin ini ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya Kak ya. Ini ada yang tanya di botol bening itu apa? Saya bantu jawab langsung. Itu tadi contoh untuk fla. Jadi kita biasanya ada yang memberikan fla, ada yang tidak. Nah itu tadi Kak Evi itu pakai botol yang kosong. Itu sebagai contoh dalam dalam cara pengemasan saja. Jadi botol bening tadi seharusnya isinya fla karena ini hanya contoh saja tadi. Lalu pertanyaan lanjutannya, perlukah mencantumkan nomor HP di iklan puding kita? Saya merasa insecure jika mencantumkan nomor WA. Perlu atuh. Kalau misalnya nggak ada nomor WA, terus nanti mereka nyari-nyarinya kemana dong? Harus ada nomor WA. Cuman memang ada baiknya nomor pribadi sama nomor jualan itu dipisahkan. Jadi semua keperluan untuk dagang masuk ke nomor itu semua, untuk pribadi masuk ke nomor yang berbeda. Jadi kalau nomor pribadi, kalau apalagi ketika kita merasa nggak nyaman ketika nomor pribadi dicantumkan ke sini, ya sudah. Memang harus pakai nomor jualan, harus nomor khusus untuk jualan yang dipasang. Kenapa harus ada nomor WA? Gimana nanti orang mau tanya-tanya kalau misalnya nggak ini? Nanti kalau misalnya nanya ke nomornya saya, bingung kan? Nah, jadi harus ada. Seperti ini, kayak misalnya di saya, harus ada nomor telepon, WA, IG, sama RI. Ini aja. Harus ada. Jadi yang pasti harus ada logonya, harus kelihatan cetar. Jadi dari jauh pun juga ketahuan, oh itu Omni Puding. Baru nanti setelah itu mereka lihat lagi, oh ada nomor telepon. Itu wajib ada nomor telepon. Sedikit berbagi tips juga dari saya kalau memang belum siap terkenal dengan nomor WA-nya. Jadi mungkin nanti pakai nomor khusus untuk jualan, dan di situ ada status di bawah nomor itu biasanya. Ditulis di situ jam bukanya jam berapa. Jam buka tokonya itu jam berapa gitu. Jadi selain itu ya tidak dilayani, kalau ada yang tanya selain di jam itu tidak dilayani. Jadi biar tidak di situ nanti juga kita bisa menyeleksi pertanyaan WA masuk mana yang bisa kita jawab. Jadi mungkin dibedakan. Kalau saya sih ya sudah satu nomor WA, jadinya sekarang juga itu rame, alhamdulillah yang chatting-chatting teman-teman baru. Jadi emang banyak ada positif dan negatif thing ya, tapi kita harus siap kalau mau menyebarkan nomor WA. Tapi ya itu tadi kembali ke seperti jawaban Kak Evi, gimana kita mau jualan kalau nggak ada nomor informasi, apalagi zaman sekarang semuanya serba online. Dosnya Kak Evi top, Marco top. Sip, Marco sip. Terima kasih. Kak, bagi-bagi dong ilmunya untuk menentukan harga jual puding. Harga jual pudingnya. Kalau harga jual puding, kita lihat lagi nih. Kalau untuk pemula, sebelumnya apapun itu, mau kita pemula, mau kita sudah profesional, atau mungkin kita masih dalam taraf uji coba, kita harus tahu berapa modal kita. Modal kita itu nanti kita hitung semuanya, misalnya dari bahan
bahan pudingnya itu sendiri, lalu misalnya kita ada estimasi untuk gas, listrik, segala macam, ongkos kita, bensin kita, transportasi itu kita hitung estimasinya berapa. Setelah itu baru nanti kita tentukan. Kalau misalnya sekarang posisi saya saat ini, modalnya, harga jualnya itu paling gampang menentukannya modal kali 100%. Tapi kalau dulu waktu masih coba-coba, masih coba trial itu modal lalu ditambah 25%-nya itu baru saya harga jual awal-awal seperti itu. Yang penting ada balik modal dulu, misalnya kadang kan soal awal-awal masih kayak tadi Mbak Ani cerita, kita sendiri masih trial error nih, formatnya, komposisinya belum cantik-cantik banget, tapi kita pengen tetap berkarya, pengen tetap latihan, jadi bisa kita kasihkan ke orang lain misalnya, atau kita misalnya jual dengan harga promosi, harga latihan, itu biasa 25% dari modal. Tapi ketika kita sudah ketemu nih, ini kita, wah udah mantep nih gaya puding kita kayak gini, ada baiknya minimum itu modal dikali 100% itu harga jualnya minimal. Bisa jual 300% dari modal, itu lebih canggih lagi. Ya. Kalau saran dari saya. Ya, terima kasih sarannya Kak Evi, dan disesuaikan dengan daya beli masyarakat juga, dengan modal kita berapa ya. Kalau standarnya sih modal kali 2 gitu ya. Kita jadi dapat modal tenaga juga dihitung Kak Evi, modal tenaga, waktu, pikiran, dihitung juga enggak itu, yang nggak kelihatan itu. Nah, itu dia. Komposisinya dari 100%, itu saya dari 100. Kenapa saya tariknya 100%? Karena di situ mungkin nanti kita akan berbagi lagi ya soal menentukan harga jual. Di situ ada biaya untuk marketing, biaya untuk jasa, biaya untuk pure profit murni. Jadi profit murninya itu sendiri biasanya dari di situ tuh 50%, sisanya kebagi lagi untuk operasional, untuk marketing, untuk faktor resiko. Jadi ketika misalnya saya sendiri juga memasukkan faktor resiko. Jadi ada kalanya puding kita gagal sampai di tujuan. Ternyata ada kesalahan ini nih, mau kan kita harus ganti nih. Nah, dengan mengisi resiko, jadinya nggak terlalu berat ketika kita harus kita harus mengganti kerugian itu. Jadi selalu ada, termasuk untuk marketing. Jadi biasanya marketing juga saya masukkan, karena untuk promosi biaya kita itu kan juga butuh biaya khusus ya, termasuk juga untuk nah, itu 15% dari itu bisa dialihkan. Jadi itu bisa kita pakai untuk persennya supaya mudah pemasarannya. Tapi ada kalanya kita terbantu juga ya sama reseller. Ini yang akan membantu kita sebagai marketing. Ya, mohon maaf yang masih speakernya masih on, mungkin bisa dimatikan. Ini saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali Kak Evi sudah menyediakan waktu dan segala sharingnya, semoga bermanfaat. Ini ada berita gembira nih di kolom chatting. Cus langsung yang ingin cetakan, order cetakan ada diskon khusus. Diskonnya sampai kapan ini Mbak Naomi? Langsung cus menghubungi Naomi Naraya Cetak, kan ada diskon khusus untuk anggota grup sharing ini. Langsung japri cus, pilih dipilih diskon khusus ya. Saya rasa cukup, sudah 1 jam kita bertemu silaturahmi di sini. Ditunggu, tadi ada linknya di atas, coba manjat, ada linknya di atas, linknya Kak Naomi Nararia ada di Shopee juga ada, langsung aja. Hanya sampai akhir November ya diskonnya ya. Waduh, masih banyak kesempatan ini, 1 bulan lagi ye. Nanti tunggu akan ada sesi berikutnya ya. Kita semua berharap nanti ada sharing dari yang lain, Mbak Dewi atau siapa. Mungkin ada request khusus. Silakan nanti langsung di SSJA ya, request khusus. Ada yang mau ikut grup WAG juga bisa, nanti bisa di SSJA nanti kita share ya, di grup WAG-nya ada. Demikian akhir acara. Saya sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah hadir.
Habis maghrib 5 lembar, habis subuh 5 lembar, sehari sejus itu. Mohon maaf, ada suara-suara dari peserta ya, mohon maaf ya, saya skillnya sebagai host saya belum bisa mematikan, nggak tahu nemu di Jadi mana kalau ya. misalnya 5 lembar ya kurang lebih setengah jam lah. Ibu Kartika tolong dimatikan ya, sudah, terima kasih. Kita tutup dengan permohonan maaf, mungkin dari saya ada salah-salah kata, semoga yang disampaikan Kak Evi ada bisa bermanfaat buat semua. Salam sukses, sehat selalu, selamat berkarya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam teman-teman. Nanti bisa lanjut Terima sharing kasih lagi semua. ya. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih Kak Evi. Terima kasih semuanya. Semuanya. Saya masih kerasan di sini deh. Semuanya. Masih kerasan di sini deh. Nggak mau pisah ini, nggak mau pisah ini. Mbak Naomi, aku dikasih diskon gini ya. Ada diskon. Ayo kita mak modis modal diskon. Ayo. Ada Mbak Naomi. Mak modis. Yang lanjut. Mbak Naomi langsung sibuk di geruduk orderan. Ini mana ini? Pasti setelah ini Mbak Naomi Terima kebanjiran kasih orderan CC Hans itu. Kitchen. Iya. Alhamdulillah ya lancar ya. Alhamdulillah. 30 lebih peserta. Alhamdulillah. Sampai ketemu di sesi bulan depan. Assalamualaikum.